Halo Bolo, apa kabar? Ya, kita bertemu lagi dan kali ini seperti di thumbnailku ya, aku akan membahas tentang ini kejadian luar biasa di akunku Bolo. Jadi seingatku aku memainkan aplikasi ini 5 bulan per hari ini ya, on beatnya. Seingatku adalah aku mulai on beat 18 Desember Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 5 bulan persis hari ini Bolo ya. Dan selama ini yang terparah menurutku Bolo ya. Maksudnya dalam arti UN-nya itu dalam kurun waktu seminggu itu dapat 3 UN Bolo. Meskipun semua UN itu aku bisa menjelaskan reasonnya ya, alasannya gitu kan. Dan menurutku pribadi ya subjektif bola, dari dua yang sudah aku sampaikan kemarin yang terbaru, ada di videoku yang sebelumnya. Terus kemarin pagi itu bola. Jadi kemarin pagi aku cek rating itu UN-nya tambah satu bola. Wah, luar biasa ini. Oke, sebelum aku lanjutkan aku mau disclaimer dulu ya bola ya. Bahwa kejadian seperti ini, kejadian mendapatkan UN beruntun seperti ini, bukan hanya terjadi pada akunku. Aku sangat yakin 100%. Jadi, kalau misalnya Bolo mendapatkan hal yang seperti ini, misalnya sudah atau sedang juga, selama Bolo memang tidak melakukan kesalahan yang seperti dituduhkan itu, ya jangan berkecil hati. Jangan apa ya? Patah semangat gitu loh. Itu untuk yang sudah atau sedang mengalami hal seperti ini. Untuk Bolo yang sedang memainkan aplikasi ini dan kebetulan tidak mengalami hal yang sama atau mungkin belum, pesanku cuma satu, jangan sombong. Bukan tidak mungkin suatu saat kejadian seperti ini akan menimpamu di akunmu. Aku bukan mengancam Bolo, tapi kalau eh, kamu dalam posisi yang seperti aku hadapi, itu butuh ketahanan mental luar biasa, Bolo. Tidak semudah yang lu bayangkan gitu kan. Karena ya itu tadi, eh, ya gimana ya, ini ini realitas yang terjadi. Dan menurutku, subjektif menurutku ya, itu lebih kenapa? Ya karena penumpangnya itu yang butuh diedukasi gitu kan. Butuh dikondisikan untuk lebih menghargai driver, untuk lebih respect kepada driver Bolo ya. Terkait dengan UN ini, karena kita sebagai driver dan misalnya kita menghubungi kantor terdekat, misalnya seperti aku ke kantor Salatiga misalnya, itu pun kantor kantor Salatiga tidak tahu yang memberi UN yang mana dan untuk kasus apa seperti itu kan. Itu yang tahu adalah pusat Bolo. Dan UN ini sebenarnya kemarin sudah aku feedback kemarin sore. Karena dari pagi itu aku berpikir-pikir, ini suspeknya yang mana ya? Pelakunya yang mana? Terus untuk kasus apa gitu. Meskipun aku sudah punya suspek yang 80% menurutku ya. Cuman karena ini yang tahu hanya pusat Bolo ya. Datanya itu di pusat. Jadi aku nggak berani menjustifikasi bahwa pelakunya ini Bolo. Meskipun aku punya keyakinan 80%. Dan mungkin nanti aku akan sampaikan juga. Tetapi sampai dengan malam ini feedback yang aku kirim itu belum direspon. Maksudnya belum dapat balasan dari pihak taksi driver pusat Bolo. Jadi aku nggak terlalu nggak berani Bolo. Nggak berani untuk memastikan bahwa ini gitu loh. Meskipun ada kemungkinannya gitu loh Bolo ya. Mungkin nanti sedikit apa ya?
aku sampaikan gitu kan, suspek pertama yang mana, suspek kedua yang mana gitu. Karena jujur saja, kalau menurutku UN itu, ulasan negatif itu tidak ubahnya dengan memposisikan kita dengan begini bolo. Maaf kata ya. Ini kalau subjektif menurutku. Kalau kita di UN dan kita tidak tahu kesalahan kita apa gitu kan. Karena kesalahan itu pun subjektif di mata penumpang gitu kan. Nah, itu seolah-olah kita itu dianggap mencuri gitu kan. Dan kita tidak bisa membela diri gitu loh bolo kalau di UN itu kan. Nah, padahal fakta di lapangan sudut pandang penumpang dan sudut pandang Kang Ojek kan beda bolo. Nggak bisa gitu dong. Nah, oke, kita jadi pembukanya di situ ya. Disclaimer dulu bahwasannya kalau yang pernah merasakan seperti ini dapat UN sampai 3 dan ini rekor baruku bolo ya selama 5 bulan ini dapat UN sampai 3 kali, tiga penumpang yang berbeda dan feelingku mereka adalah pelanggan tetap bolo ya. Mereka adalah pelanggan tetapnya Mak Encim. Jadi bukan pelanggan baru. Tetapi pelanggan tetap otomatis dia orang lama di Maxim dalam arti dia sudah terlalu sering menggunakan jasa Maxim ya. Menggunakan jasa Kang Ojek gitu bolo ya. Seperti itu. Yang belum ya jangan sombong loh gitu kan. Someday bukan tidak mungkin hal seperti ini terjadi padamu gitu loh. Oke, kita sekarang ke taksi driver dulu. Taksi driver untuk mengupdate rating boleh ya. Kita update rating. Jadi aku sampaikan sekali lagi bahwasanya aku mendapat ulasan negatifku bertambah 1 itu sudah kemarin pagi boleh ya. Jadi tadi malam itu aku tidak membuat video dengan pertimbangan satu, aku belum dapat balasan feedback dari pihak taksi driver gitu kan. Meskipun sampai malam hari ini pun akhirnya juga belum dapat gitu kan. Jadi kan belum bisa memastikan 100% oh ini pelakunya gitu loh boleh ya. Tapi apa ya? Aku punya dua suspek dan yang 80% itu nanti yang aku sampaikan gitu kan. Yang 20% suspek 20% juga aku sampaikan boleh nanti ya. Nah, ini update rating per tanggal 16 Mei. Sekarang tanggal 17 Mei boleh. Karena seingatku kemarin cuma dapat berapa ya? 3 orderan kalau nggak salah. Itu karena Salatiga hujan boleh ya. Apalagi seperti ini tadi juga sudah hari Sabtu sepi, dari pagi sepi nggak ada orderan di akunku ya. Kemudian siangnya hujan sampai malam ini boleh ya. Tadi reda sebentar itu juga sepi juga, nggak ada orderan masuk boleh. Jadi ya wow alam lah. Satu yang pasti bahwasanya UN ku pertama 1 ini adalah per tanggal 15 kemarin. Yang maksudnya yang update rating per tanggal 15, bukan per pagi tadi boleh ya. Nah, ini rating yang di sini aku sampaikan di sini adalah per tanggal 16 Mei boleh ya. Selesai menurut tugas otomatis di angka 98, kemudian tanpa komunikasi dengan operator 98 juga, jam sibuk 39, kemudian rata-rata order menjadi 4,90 boleh. 5 aja nggak ada dan nggak apa-apa karena ya beberapa hari kan memang Salatiga siangnya itu hujan terus boleh. Dan jujur aku termasuk untuk akhir-akhir ini sejujurnya meminimalisir resiko boleh ya. Dalam arti begini, kalau hujan itu resikonya jauh lebih besar boleh. Dari pengalamanku pribadi ya. Satu, kita mesti pakai jas hujan. Terus helm juga rawan dalamnya itu loh boleh. Dalamnya helm itu kan juga rawan basah boleh. Nah, sementara kalau paginya sampai siang gitu kan kita mau on beat kalau helmnya basah, jaket basah gitu kan juga nggak nyaman boleh. Nah, seperti itu. Jadi gimana ya? Beberapa hari memang susah untuk ini boleh. Apalagi hari Sabtu Minggu, hari Sabtu terutama ya. Kemarin pengalamanku yang kemarin dapat long trip ke Solo itu juga pagi sampai sore hari Sabtu nggak dapat orderan. Nah, malam itu dapat auto dari titik salah jemput itu dapat
dua orderan di Solo bolo. Ya dapatnya malah di Solo itu. Maksudnya dari Salatiga satu, dari titik salah jemput itu, terus di Solo dapat satu orderan, jadi kan dua gitu kan bolo ya. Nah, komentar positif per tadi pagi tambah satu bolo menjadi 24. Kemudian PTO menjadi 2. Nah, ini perhatikan di bawah sendiri UN-nya menjadi 3 bolo. Menjadi 3 ulasan negatif. Dan hasil seperti ini dengan 2 PTO dan 3 UN ini, aku kemarin sudah cek di aplikasi customer bolo. Ratingku di aplikasi customer itu kemarin di angka segini bolo. 4,90. Jadi kalau seingatku kemarin 2 PTO 2 UN itu, seingatku ya, 2 PTO 1 UN atau berapa itu masih 4,95 bolo. Nah, ini kemarin aku cek dengan 3 UN itu menjadi 4,90 bolo. Jadi turun 0,05 bolo. Nah, kalau secara perhitungan di kalkulator rating seperti ini, sebenarnya rating ini masih sangat bagus bolo. 4,90 masih sangat bagus. Jadi enggak di bawah 4,5 itu kan, 4,50 itu kalau menurutku masih bagus itu kan. Cuman ya di situ tadi kembali, kalau subjektif menurutku adalah UN itu seperti itu tadi, ulasan negatif. Meskipun komentar positifku 24 ya bolo ya. Tapi 3 UN itu surprise itu buat aku pribadi ya. Buat standarku sendiri itu sudah ngelus dodo bolo. Iki piye gitu kan. Seolah-olah kan orang yang nggak tahu kronologi pasti akan menilainya iki piye bijine kok ngene gitu kan. Ini bagaimana nilainya seperti ini gitu kan. Ya itu tadi terkait dengan UN, karena kita tidak seolah-olah ya itu tadi kita dianggap mencuri tapi kita tidak bisa membela diri gitu loh bolo ya. Nah, ya kabar baiknya itu tadi rating masih di angka 4,90 meskipun dengan 3 UN yang bertumpuk jadi satu ini. Ini bikin ya gimana ya, meskipun belum mungkin yang sudah melihat videoku sebelumnya sudah tahu bahwa UN yang pertama seperti itu, UN yang kedua juga seperti itu, terkait dengan dua-duanya terkait dengan si customer yang seperti itu ya bolo ya. Jadi menurutku sebenarnya sih nggak perlu sampai sejauh itu, tapi ya nggak apa-apa gitu loh, itu hak mereka kan gitu kan, dan aku pun juga punya hak untuk menilai mereka gitu, termasuk juga aku berhak menolak mereka apabila mendapatkan penugasan otomatis lagi bolo ya gitu. Jadi kalau misalnya ada penumpang yang menyampaikan saya tidak mau mendapatkan kang ojeknya si A misalnya gitu. Nah, si A ini pun punya hak juga. Saya juga gak mau dapat penumpang kayak kamu gitu loh. Jadi fair ya boleh ya, karena jumlah jumlah kang ojek dan jumlah penumpangnya itu kan, kalau kita lihat statistiknya di nomor ID driver itu kan 179 dan sebagainya itu tadi, itu balance boleh sebanding dengan jumlah penumpangnya. Nah, permasalahannya penyebaran penumpang itu di mana yang kita nggak bisa detect gitu kan. Maksudnya penumpangnya itu yang banyak di mana gitu kan. Nah, kalau Salatiga itu menurutku sejujurnya boleh ya, sudah kebanyakan driver. Sudah kebanyakan kang ojeknya mancim boleh. Nah, sementara jumlah jumlah penumpangnya itu menurutku nggak bertambah signifikan. Yang bertambah signifikan itu adalah tukang ojeknya. Dan kita lanjutkan, rating sudah ya, rating di aplikasi customer dan rating di aplikasi taksi driver boleh ya. Nah, kita cek di layanan ini per malam ini masih di prioritas ditingkatkan. Kemudian filter tarif masih di delivery, bike, food shop, dan food and good. Hari ini aku sama sekali tidak mendapatkan orderan karena ya seperti itu. Kemudian kemarin aku mendapatkan 3 orderan bolo. 3 orderan itu yang pertama ini adalah pelanggan baru bolo, berbintang ya dia. Nah, pelanggan baru ini kemarin menceritakan bahwasanya saya juga baru download ini karena dapat saran dari agen apa gitu loh. Maksudnya dari sales apa gitu kan. Karena pertimbangannya di Gojek itu paling murah 11.000.
11.000 dan itu sudah kena promo, maksudnya sudah dipotong promo gitu loh, Bolo. Jadi kalau misalnya ada kekhawatiran bahwasannya eh, penumpangnya Encim ini akan lari ke apa namanya? Ke aplikator lain, menurutku itu kemungkinannya kecil, Bolo ya. Kalau mereka orientasinya pada tarif gitu kan. Karena setauku ini penumpang ini adalah dia orang punya, Bolo ya. Maksudnya nggak kaum pas-pasan gitulah. Dia orang punya karena kemarin pun mau ambil mobil gitu kan di salon mobil ini. Nah, kemudian dia menceritakan seperti itu. Jadi kalau misalnya mau pakai Gojek itu sudah minimal 11.000 itu sudah dapat promo gitu kan. Kalau nggak pakai promo ya 12.000 gitu kan, Bolo. Nah, kemudian orderan kedua ini Raja Murah Shop ini ke lokasi maker, Bolo. Dari penumpang inilah dari customer ini aku mendapatkan foto ratingku di aplikasi customer. Dan terakhir orderan di sini boleh diselesaikan pada jam 11.33 ini. Kemudian aku off dan setelah itu hujan sampai sore juga. Sampai sore juga hujan, akhirnya aku nggak on boleh ya. Nah, ini yang kemarin. Nah, ini otomatis kemarin pagi orderan maksudnya rating yang UN-nya tambah 1 itu sudah muncul boleh ya. Dan fakta ini memang aku onnya agak siang boleh ya. Ini seingatku kan hari Jumat. Aku jadi jam setengah setelah jam tujuan itu mungkin baru on boleh ya. Jadi memang sebenarnya kan eh, kalau mau on agak pagi itu anak sekolah masih masuk. Tapi aku memang sengaja males-malesan gitu. Dalam arti begini, loh kok tambah 1 UN gitu kan. Jadi nggak semangat gitu loh bala. Terus aku berpikir ini sebaiknya gimana? Aku feedback apa enggak gitu kan. Nah, terus sekitar jam 7 lebih itu aku iseng aja nyalain aplikasi lagi gitu. Jam 7 lebih itu. Jam 7 lebih dan orderan ini masuk pada jam kita lihat bala. Pada jam 7.53. Jadi mungkin aku setengah 8-an itu menyalakan aplikasi. Kemudian orderan auto ini masuk bala ya. Nah, setelah itu orderan masuk lagi pada jam ini diselesaikan jam 11 lebih 2. Masuknya jam berapa? Kita lihat bola. Masuknya juga sudah siang bola 10.28 setengah 11 ya. Jadi ya seperti itu. Kemarin dapat 3 orderan dan rating terbaruku menjadi seperti itu tadi. RRO-nya turun ya bola ya. Hari ini sama sekali nggak ada tarian bola, nggak ada orderan. Juga nggak ada orderan dari titik salah jemput bola. Nah, sekarang kita ke suspek bola. Terduganya. Terduga yang memberikan UN. Yang menurutku adalah 80% pelakunya bola ya. Otomatis ini ke orderan yang tanggal 15, bener, tanggal 15 Mei. Yes, 15 Mei bola ya. Nah, 15 Mei aku mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 bola. 5 orderan yang aku eksekusi. Jadi yang dua ini, yang rumah pintar ini, yang ini sama atasnya ini tidak aku eksekusi terkait dengan masalah selfie itu ya. Maksudnya yang menjadikan background utama yang diangkat kan, yang sampai ke pihak admin Maxim Salatiga kan tentang selfie-nya gitu kan. Walaupun sebenarnya kasus yang sebenarnya menurutku adalah si penumpang yang merupakan anak berkebutuhan khusus itu posisinya sedang bermain dan tidak mau diganggu. Dan di sini aku garis bawahi bahwasannya dari informasi dari gurunya ini ternyata sudah banyak Kang Ojek termasuk dari aplikator lain itu yang apa ya bahasanya mbaknya itu memblacklist gitu loh, memblacklist itu karena kasusnya sama gitu loh. Kalau dijemput itu belum ready di titik penjemputan. Jadi masih bermain, masih apa. Nah, kalau dijemput itu kayak gitu.
kejadian persis kayak aku yang terjadi kemarin gitu loh. Nah kebetulan pas orderan pertama itu malah enggak, pas dijemput gitu loh Bolo. Jadi mungkin kemungkinan loh ya Bolo ya, kemungkinan peng pengordernya yang ibunya itu yang order itu harusnya belum keluar gitu loh. Tapi ibunya sudah order duluan gitu loh Bolo. Jadi karena tidak di titik yang sama, tapi di rumahnya, yang satu di sekolah. Itu eh, aslinya penyebab utamanya di situ, dan sayangnya karena dia anak berkebutuhan khusus itu kelemahannya kalau dia apa namanya lagi main diganggu nggak mau, walaupun itu diajak pulang gitu loh Bolo. Dia nggak mau, maunya ya ya sudah gitu. Nah kemudian orderan pertama ini tidak aku suspek karena ini aku tetangga yang aku maksudnya meskipun kerja di SC ini, tapi aku sudah beberapa kali melakukan orderan dia dan connect. Ngobrol nyambung gitu loh Bolo. Jadi kalau kemungkinannya ini di bawah 5% kalau misalnya ini yang memberikan UN Bolo ya. Nah, kemudian yang ini juga pelanggan tetap dan berbintang. Ini mau adik, ini yang order kakaknya, yang ini adiknya. Penumpangnya adalah adiknya untuk mau apa ya? Wasana Warsa. Wasana Warsa gitu kan. Anak SMA itu Bolo. Dan cantik gitu mau Wasana Warsa. Karena dia baru lulus dari SMA Bolo. Ini juga suspek ini di bawah 5% menurutku. Nah, kemudian ini adalah gurunya yang tadi yang aku ngobrol banyak, dan kemudian apa namanya? Ini dia membenarkan langkahku, dan dari informasi dari yang beliau ini bahwa sudah banyak Kang Ojek yang dalam tanda kutip memblacklist gitu kan dari operator lain, dan terakhir di Mancim ini. Kemudian eh, yang ini yang menurutku adalah 80% suspeknya Bolo ya. 80% suspeknya kita lihat di orderannya adalah orderan auto Bolo. Nah, ini jaraknya itu di aplikasi kemarin 4,4 km Bolo ya. Itu. Kemudian kalau menurut aplikasi ini jarak penjemputannya 1,2 km, tapi aplikasi di lapangan itu sekitar 1,5 km Bolo. Dan kita lihat di chatnya Bolo ya. Kita lihat di chatnya seperti ini. Karena aku tidak tahu bahwa ini ibu-ibu, gitu kan? Ibu-ibu yang jauh lebih tua dari aku Bolo ya. Ya aku bilang agak jauh Kak, apa sabar menunggu? Kalau buru-buru silahkan dibatalkan, tidak apa-apa, gitu kan? Ini tidak ada respon Bolo, dicuekin aja gitu loh. Dan dia pelanggan tetap gitu Bolo. Nah, setelah aku tiba di lokasi penjemputan, si ibunya itu nggak ada. Terus aku tanya pada ibu guru yang ada di lokasi itu yang di ini. Ternyata si penumpang ini ada di seberang jalan tuh loh. Gitu kan. Nah, sudah. Terus akhirnya dipanggilkan, "Bu, ini." Gitu. Ya sudah, dia kan. Nah, ini kenapa aku suspek 80%? Itu karena begini, Bu. Satu ya, sikapnya sudah nggak bener dulu. Sikap dia di chat nggak bales. Kemudian karena titik penjemputan kan jauh Bolo. Ini praktek di lapangan sekitar 1,5 km. Kemudian, nah ini gambarannya ini Bolo. Aku di titik biru yang bawah, dia di sini. Kemudian titik pengantaran nanti di sana, di bendera yang berbendera itu ya Bolo ya. Ini yang suspek 80%. Nah, sementara yang ini yang terakhir ini juga di bawah 5% Bolo suspeknya ya. Karena Bapak ini apa? Statistik kita lihat ya. Jarak pengantarannya itu ya sekitar ini. Ya taruhlah 1,5 km lah gitu kan. Ini kan di sini cuma 1 kilo 1,15 km. Jadi 1 kilo 150. Kita bikin 1,5 kilo. Dan beliau ini kemarin bercerita bahwa paginya itu karena ada trouble, ada 2 driver yang nyamperin dia gitu loh. Dan sama bapaknya ini dikasih uang semua gitu loh. Dan aku malah jempol Pak, bagus itu. Jadi dia sangat respect sama tukang ojek, dalam arti dia
dia nggak ingin nyusahin orang gitu loh. Ya kalau memang yang datang 2, ya berarti kan kepencet 2 kali. Karena memang seingatku kemarin pagi tuh pas orderan ini, kemarinnya pagi itu sekitar jam 6:15 ada trouble bolo. Dalam arti di aplikasi ini meskipun sinyal penuh, tapi ada tanda kuning-kuning gitu loh bolo. Kuning-kuning indikator kayak kayak nggak ada sinyal gitu. Tapi sebenarnya sinyal penuh. Bahkan aku sampai ganti dari tadinya pakai Tri, terus aku coba pakai Axis bolo. Dan sama saja tetap muncul sinyal kuning-kuningnya itu. Nah, ini juga menurutku di bawah 5%. Nah, yang 20%, suspek 20% itu justru di sini bolo. Di yang tadi, yang apa namanya? Kemarin aku bilang bahwasanya aku sedikit bohong bilang lagi pup lupa mematikan aplikasi bolo ya. Nah, seperti itu. Nah, yang aku jadi kenapa ini aku suspek 20%? Karena ya kemungkinannya itu. Mungkin dia kan dengan 2 kali dibatalkan orderan itu dia menjustifikasi berarti benar apa yang dikatakan anak saya. Mungkin kan seperti itu. Ya karena itu tadi kembali kita tidak tahu yang memberikan UN itu siapa. Dan kita cuma bisa menduga-duga, mensuspek boleh ya. Nah, menurutku seperti itu ada 2 kemungkinan ini dan ini 20% yang dari rumah pintar tadi yang kemarin seperti itu yang aku tolak 2 kali. Kemudian yang 80% di sini bolo. Jadi ini si ibu ini boncengnya juga nyamping juga, kemudian rutenya jauh bolo. Di aplikasi waktu itu 4,4 km bolo. Nah, setelah sampai di tujuan seperti itu, posisinya seperti ini bolo. Aduh, nah ini bolo. Jadi, nah ini titiknya persis dari, nah ini kita dari, oke, kita balik seperti ini. Nah, dari MI Ma'arif ke Jalan Deliko bolo ya. Nah, ini kan jaraknya 4,5 km. Kemudian kalau lewat sini jaraknya 4,3 km. Ya, ini bolo ya. Sementara kemarin di aplikasi taksi driver itu bolo. Di map yang aku lihat itu persis seperti ini bolo. Persis seperti ini. Nah, gambarnya itu rute yang diberikan oleh map Maxim itu seperti ini. Jadi aduh. Nah, ini ke sini bolo. Jadi gambar itu ke sini, ke arah ke bawah sini, jangan jalan Bango ke sini, sesuai yang biru ini bolo. Seperti ini. Nah, dengan jarak tadi kan 4,3, sementara kalau lewat sini kan 4,5 bolo ya. Lewat yang ini 4,5. Ini 4,3. Di aplikasi taksi driver kemarin tuh lewatnya sini bolo. Sarannya gitu ya. Cuman ketika aku tanya, Bu, lebih dekat lewat mana gitu loh. Lah si ibunya itu bilang lewat sini, lewat yang ini. Yang biru muda seperti ini bolo, ke arah sini gitu kan. Nah, sementara aku pikir, loh, ininya aku suruh ke sana. Akhirnya, gitu kan? Akhirnya dalam aku ngikutin dia, loh, ini mapnya kok tapi nyuruhnya sana, Bu. Akhirnya aku balik ke sini kan. Balik ke timur lagi, balik ke sini gitu. Nah, setelah aku balik ke sini, sampai di sini lagi, mapnya tuh balik ke sini, bolo. Balik menyarankan untuk pakai rute yang ini, bolo. Nah, pakai rute yang ini. Nah, kemudian akhirnya ya aku bilang ya udah aku ngikutin map, Bu. Mapnya suruh ke sini, sekarang ya sudah balik sini lagi. Nah, setelah itu sampai di sini, bolo. Nah, sampai di sini. Nah, mapnya Maxim itu menunjuknya ke sini, bolo. Masuk sini, bolo. Masuk ke sini. Jadi kalau ini kan ini di Gmap ya. Di Gmap itu yang biru ini, bolo. Nah, di Gmap yang biru ini, sementara di Maxim itu nyuruhnya ke sini, bolo, lewatnya sini. Set 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 baru ke sini, bolo. Baru ke sini. Nah, nanti baru ke sini. Kalau mapnya Gmap kan ke sini. Nah, mapnya Maxim itu nyuruhnya ke sini. Turun ke sini, ke kiri, kemudian ke sini, lalu ke sini, bolo, gitu.
Nah, si ibu itu maunya ke sini, ngikutin Gmap ini bolo gitu loh. Nah, aku kan ngikutin map Maxim gitu kan. Nah, aku bilang karena kerja kita dipantau sistem, Bu, ya akhirnya saya ngikutin map Maxim aja gitu loh. Karena pertimbangan awalku dari awal kan sudah jelas bahwa jaraknya itu sekitar 4,4 km bolo dengan argo 8.900 gitu kan. Kan ini jauh gitu loh. Sudah mentok ini. Nah, terus akhirnya ya itu. Nah, di sini ini feelingku ibu inilah yang memberikan UN. Gitu kan. Memberikan ulasan negatif dengan jarak seperti ini. Nah, sebenarnya kalau tadi sesuai di awal itu sebenarnya lebih dekat kan lewat sini, Bolo. Lewat ini sama Liki dan seterusnya ini ke sini, Bolo. Cuman si ibunya kan mintanya lewat JB, lewat UIN ini gitu kan. Nah, akhirnya karena mapnya itu menyarankan seperti itu, setelah aku coba mau ikuti rute yang ini, itu aku balik lagi mapnya itu sudah balik lagi ke sini, Bolo. Balik ke arah sini, tapi ya ini tidak seperti ini persis enggak. Tapi mapnya Maxim itu nyuruhnya ke sini, Bolo. Ini sejalan Canderan ini terus ke sana sampai Imam Bonjol. Nah, maunya si ibu itu lagi itu tadi dari sini nih lurus ke sana, Bolo. Lurus ke sana baru ke sana. Nah, sementara di aplikasi Taksi Diver nyuruhnya belok sini, ngikutin map ini, Bolo. Jadi ya seperti itulah, Bolo. Ini pelanggan tetap, Bolo. Dan ya suspek 80% ku di sini. Cuman kita masih menunggu feedback dari pihak taksi driver, Bolo. Seperti apa nanti responnya. Jadi suspek pertamaku yang 80% adalah yang itu tadi dari MI Ma'arif ke Jalan Deliko 189 ya. Oke. Kemudian apa lagi? Suspek kedua sudah. Jadi yang 20% ya, yang dari Rumah Pintar itu tadi. Itu cuma suspek, cuma kemungkinannya. Tapi potensinya 20%, Bolo. Dan kita nggak tahu besok seperti apa hasil feedbacknya, Bolo. Dan sudah ya, tadi di awal sudah aku sampaikan bahwa UN3 itu dan PTU2 rating kita di aplikasi customer tetap 4,90. Maksudnya turunnya nggak banyak gitu loh, 4 cuma turun 0,05 gitu. Nah, yang di sininya kita menjadi 98 per orderannya berapa. Nah, ini orderan diselesaikan 98 ya per 98 Bolo. Dan nilai tertingginya kan ada di 0,99. 0,99 itulah yang menjadikan rating kita di aplikasi customer 4,95. Oke, disclaimer juga sudah di awal aku sampaikan ya Bolo ya, bahwa ini kejadian ini insidensial gitu kan, bisa terjadi pada siapa saja. Dan kalau kita nggak bisa menjelaskan dengan tepat itu kan tentang yang terjadi di lapangan, itu dampaknya luar biasa Bolo ya, karena ulasan negatif itu apalagi seperti yang dulu yang pertama itu, yang UN ku yang pertama yang sampai menghilangkan fitur back itu Bolo, dilaporkan bahwa aku ugal-ugalan, tidak sabaran dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kan akhirnya di apa ya, bahasanya mungkin disuspend ya, fitur backku dihilangkan sementara gitu kan. Namun setelah aku jelaskan ya faktanya nggak seperti itu gitu kan. Bahkan yang kedua sampai jadi PBO itu Bolo. Nah, PBO dan alhamdulillah ya aku jelaskan apa adanya, nggak mungkin aku melanggar lalu lintas karena waktu itu sepi gitu kan, jalannya pelan-pelan, lalu lintas apa yang mau dilanggar gitu kan. Seperti itu Bolo ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan kalau memang lagi sepi orderan sama Bolo. Di Salatiga juga yang aku alami seperti itu. Hari ini aku juga nggak dapat orderan dan no problem gitu kan. Karena memang faktanya di Salatiga jumlah kang ojeknya banyak banget Bolo. Banyak dan kita nggak tahu lah yang order itu sebenarnya banyak apa enggak, karena kita kan nggak tahu statistiknya gitu kan, rata-rata orderan Salatiga itu per hari berapa kan nggak tahu Bolo ya, jadi kita nggak berani mengambil kesimpulan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi.